Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Miftah Ulum dengan NIM C240121109. Di sini saya akan membahas mengenai PC Basic, merupakan bagian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Miftah Ulum dengan NIM C24012111009. Di sini saya akan menampilkan micro teaching yang membahas mengenai PC Basic. Apa itu yang maksud dengan PC Basic dan bahasa pemrograman basic? Mari saksikan micro teaching ini dari awal hingga akhir. Nah, apa itu basic? Basic merupakan singkatan dari Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan oleh John J. Kemeny dan Thomas Eckert pada tahun 1960. Basic merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi atau high level language yang orientasinya ke pemecahan sebuah masalah atau problem oriented language. Tujuannya apa? Tujuan dari basic ini adalah untuk menyediakan akses pemrograman bagi programmer yang bukan kalangan teknologi, mengatasi masalah kerumitan yang melekat pada bahasa pemrograman terdahulu. Jadi bahasa pemrograman basic ini adalah bahasa yang paling simpel karena bahasa ini cocok untuk para pemula. Namanya aja beginner, jadi cocok untuk para pemula untuk mempelajari tentang bahasa pemrograman. Selanjutnya, dalam basic ini ada dua modus operasi. Yang pertama ada direct mode, yang kedua ada indirect mode. Direct mode adalah perintah yang diproses langsung per perintahnya dan menghasilkan langsung. Contohnya apa? Contohnya seperti pada tampilan layar tersebut. Yang kedua adalah indirect mode, yaitu pemrograman yang dibuat terlebih dahulu, kemudian diproses. Nah, terus penyelesaiannya adalah sesuai dengan urutan dari prosesnya. Selanjutnya adalah statement. Statement dalam pemrograman basic ini ada banyak. Cuman yang sering digunakan adalah yang ada di layar. Pertama adalah let atau memasukkan sebuah nilai ke dalam satu variabel. Kemudian rem memberikan komentar pada program. Jadi kalau misalnya kita membuat catatan, membuat itu kita dapat menggunakan statement rem. Klik dulu remnya, kemudian klik statementnya. Tulis statementnya. Selanjutnya adalah print, menampilkan hasil pengolahan pada layar. Selanjutnya adalah input, memasukkan nilai dari variabel. Go to, mengubah urutan eksekusi program ke baris tertentu. Misalnya kita ada program yang ditulis di 20. Terus kita ingin dari 20 ini langsung loncat ke misalnya 90. Kita dapat menggunakan go to 90. Jadi dari 10 langsung loncat ke 90. Selanjutnya adalah read data. Read data itu untuk membaca deretan nilai yang jenisnya itu berbeda gitu. Selanjutnya adalah if then, instruksi bersyarat atau kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam basic ini, jadi misalnya if bla 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 maka bla 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 bla. Jadi kalau misalnya jika kita melakukan sesuatu maka akan berdampak pada suatu hal yang lainnya begitu. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta yang biasa digunakan dalam aplikasi basic ini, maksud saya itu basic pemrogram basic ini yang pertama adalah numerik atau nilai numerik yang sudah pasti itu berupa angka. Walaupun dia nggak ditulis dengan tanda petik gitu, dia sudah pasti angka. Selanjutnya adalah non-numerik. Non-numerik itu merupakan data yang berupa bukan angka. Dia harus tanda petik. Jadi kalau misalnya kita mau menulis misalnya kata Reza, itu harus tanda petik. Kenapa? Karena itu artinya itu adalah sebuah kata biar tidak di tidak diterjemahkan oleh si programmer tersebut menjadi sebuah perintah. Maka kita menggunakan tanda petik.
Jadi kalau misalnya tanda petik di dalamnya adalah misalnya angka, itu tetap aja akan diterjemahkan sebagai sebuah kata. Jadi nggak bukan angka di sebuah kata gitu. Nah, konstanta numerik ini ada lagi beberapa jenisnya. Yang pertama adalah integer constant, single precision fixed point constant, double precision fixed point constant, and floating point constant. Nah, ini definisinya seperti teman-teman lihat, kisarannya macam-macam dari yang berapa ribu, terus sampai digitnya minimal 7, terus pecahan berapa, dan eksponensial itu berapa. Teman-teman tuh harus banyak mempelajari hal-hal terkait dari konstanta numerik karena di basic ini hal tersebut tuh diperlukan banget untuk mengetahuinya karena kita misalnya untuk membuat sebuah data yang ada angkanya itu kita bisa mengaturnya kita mau sebanyak apa. Selanjutnya adalah perintah dasar. Perintah dasar ini yang nanti teman-teman tuh bakal praktekkan. Eh, Kalau misalnya teman-teman mau mempraktekkan basic ini di dalam aplikasi yang bernama PC Basic, ini dapat sekali digunakan. Yaitu pertama ada list, menampilkan isi program di layar. Jadi kalau misalnya list, program yang sudah tersimpan itu dapat dikembalikan lagi dengan kata list. Jadi program yang sudah kita hapus, kita bisa memunculkan lagi. Selanjutnya adalah run untuk menjalankan program. Jadi setelah kita menulis perintah-perintah, untuk menjalankannya kita harus menulis run. Selanjutnya ada save. Save itu untuk menyimpan program. Jadi program yang sudah kita simpan itu bisa kita save. Save-nya itu juga sesuai nama kita, sesuai nama. Jadi kita bisa menyimpannya pada PC gitu. Selanjutnya ada load untuk memanggil program yang telah disimpan. Jadi kalau misalnya kita tadi udah belajar menyimpan, kita bisa memanggil lagi dengan load. Misalnya load titik-titik apa, jadi nanti kepanggil lagi. Selanjutnya adalah new untuk memulai program baru. Adalah CLS untuk membersihkan layar. Jika misalnya ada layar yang sudah penuh, kita bisa menggunakan CLS aja. Satu adalah sistem untuk keluar dari aplikasi basic. Selanjutnya adalah variabel. Variabel itulah syarat penulisan. Karakter pertama dimulai dengan huruf panjang maksimum 40 karakter. Ini teman-teman harus memperhatikan apa itu variabel. Karena variabel itu merupakan karakter yang macam-macam gitu. Seperti kalian belajar aljabar, pasti ada variabel kan. Variabel itu bisa dimasukin angka ataupun hal lainnya gitu. Selanjutnya adalah ini macam-macam variabel, ada string, integer, long integer, single precision, and double precision. Itu. Ukurannya juga bermacam-macam, ada dari 3 byte, 2 byte, 4 byte, 4 byte, and 8 byte. Oh, oke, untuk lebih paham lagi, biar teman-teman tuh semakin paham dengan apa itu basic, bagaimana cara kita membuat pemrograman dengan aplikasi PC Basic, maka teman-teman nggak boleh skip tutorial yang akan aku buat untuk membuat program sederhana terkait matematika dengan menggunakan PC Basic dan bahasa pemrograman basic. Itu tetap tonton aku ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat contoh dari eh, PC Basic. Pertama, kita akan membuat perhitungan sederhana menggunakan PC Basic ini. Ingat, dalam menggunakan aplikasi PC Basic, kita perlu menuliskan angka awalannya seperti ini. Ya, 10. Nah, tadi rem itu untuk memberikan komentar. Kita menulis ini rem, kita namain dulu aja. Rem meng- menghitung luas lingkaran. Kita beri tanggal 20, dua belas, 12, 23. Oke, kita enter. Selanjutnya adalah
Let, let itu untuk ibaratkan statement dari untuk memasukkan variabel gitu. Ada pi dalam lingkaran kan pasti ada yang namanya pi ya. Pi-nya itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Ingat, kalau misalnya di PC Basic karena dia berbasis internasional dan menggunakan bahasa Inggris, maka dia menggunakan titik ya. Selanjutnya itu adalah kita harus menginput nilai. Input nilai R. Nah, gini ya. Jadi kita mau menginput nilai R itu sebagai R atau variabel R itu nanti yang akan kita masukkan sebagai nilai R-nya. Selanjutnya adalah kita masukkan perintahnya. Perintah itu seperti rumusnya I dikali untuk perkalian menggunakan tanda bintang ya. Karena ini seperti teman-teman belajar Excel aja. Bintang. So kalau misalnya ada kalinya seperti ini ntar dianggap X. Bintang terus R kan rumus lingkaran itu pi R kuadrat ya. Terus 50 kita melakukan perintah prim. Luas lingkaran adalah luas lingkaran adalah sama dengan L. Kita anggap luas lingkaran itu adalah L ya. Nah, kita N. N itu tuh mengakhiri dari perintah tersebut. Teman-teman penasaran bagaimana kita merannya? Oke, kita akan meran tersebut. Kita masukkan nilai R-nya. Nilai R-nya kita coba misalnya R-nya itu sama dengan 21. Enter. Nah, dihitung luas lingkaran adalah 1384,74. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalau dalam menggunakan PC Basic ini, menggunakan bahasa basic ini, teman-teman harus banyak berlatih, banyak dan sering. Karena dengan banyak dan sering berlatih, teman-teman akan bisa mempelajari bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman itu cukup rumit, karena kita perlu mengetahui algoritmanya, perlu mengetahuinya. Tapi dengan bahasa basic ini, semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik. Gitu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari micro teaching ini. Semoga micro teaching singkat ini yang cuma berdurasi sekitar 10 hingga 15 menit ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman, dapat teman-teman jadikan referensi dalam belajar. Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.